Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini masih tetap bersama Ibu Rosida Simanjorang. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan keempat jenis tanaman ini. Mungkin salah satu dari tanaman ini seperti melinjo atau pakis haji sudah kamu kenal. Atau bahkan salah satu dari keempat jenis tanaman ini berada di sekitar lingkungan. Tanaman ini digolongkan ke dalam gimnospermae. Nah, kita akan mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tanaman gimnospermae. Maka kita akan menemukan jawaban pada materi kita hari ini yang berjudul tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Gimnospermae adalah tumbuhan biji terbuka atau tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Spesies dari gimnospermae ini lebih sedikit dibandingkan dari spesies angiospermae. Tumbuhan gimnospermae melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana perkembangbiakan secara generatif pada gimnospermae. Gimnospermae tidak memiliki bunga, namun alat perkembangbiakannya disebut strobilus atau runcung. Pada tanaman gimnospermae seperti pinus dan melinjo, terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada spesies gimnospermae yang lain seperti pakis haji, strobilus jantan dan betinanya terpisah, yang berarti tidak berada di dalam satu pohon. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia. Di dalam sporangia, sel-sel mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan, lalu berkembang membentuk serbuk sari. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji, dan tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium ini mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inilah yang akan membentuk sel telur. Nah, itulah anak-anak ibu cara reproduksi atau perkembangbiakan secara generatif gimnospermae. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatifnya dapat terjadi melalui tunas akar atau bulbil. Ini dijumpai pada tanaman pakis haji dan pinus. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan Pteridophyta atau paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daunnya. Coba kamu perhatikan keempat gambar ini. Ini adalah spesies atau jenis dari tumbuhan paku-pakuan. Ada semanggi, paku kawat, paku sarang burung, dan paku tanduk rusa. Tanaman paku-pakuan atau Pteridophyta ini dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif, di mana perkembangbiakan tersebut terjadi dalam satu pergiliran keturunan.
atau yang disebut dengan metagenesis. Maka, silakan kamu perhatikan metagenesis tumbuhan paku yang dimulai dari spora sampai terbentuknya sporangium. Oke, coba kamu perhatikan metagenesis pada tumbuhan paku ini mulai dari spora sampai terbentuknya protalus atau protalium disebut dengan fase vegetatif. Sedangkan mulai dari archegonium, antheridium sampai terbentuknya sporangium disebut dengan fase generatif. Lalu yang ketiga, cara perkembangbiakan tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta adalah tumbuhan yang belum bisa dibedakan dengan jelas mana akar, batang, ataupun daunnya. Namun tumbuhan bryophyta atau lumut ini berkembang biak dengan 3 cara. Secara generatif, yang kedua secara vegetatif, dan yang ketiga secara fragmentasi. Perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif ini terjadi pada pergiliran keturunan atau metagenesis. Sama halnya seperti pada tumbuhan paku-pakuan tadi. Sedangkan secara fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan bagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, sekarang coba kamu perhatikan bagaimana metagenesis pada tumbuhan lumut. Yang diawali dari spora sampai terbentuknya sporangium. Pada fase spora sampai gametofit adalah fase vegetatif, sedangkan dari archegonium, antheridium sampai sporangium adalah fase generatif. Nah, anak-anak ibu, bagaimana cara perkembangbiakan pada gymnospermae, pteridophyta, dan bryophyta sudah kamu ketahui. Nah, tujuan daripada reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan. Nah, cara lain untuk menghasilkan keturunan pada tumbuhan atau tanaman dapatlah dilakukan dengan teknologi perkembangbiakan. Ada 3 cara teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman. Yang pertama, secara hidroponik. Coba kamu perhatikan gambar yang ada ini. Inilah contoh hidroponik. Apa itu hidroponik? Merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Berarti dalam hidroponik ini media tumbuhnya ini tanpa tanah, tetapi ada air dan mineral serta nutrisi yang dijadikan sebagai media tumbuh tanaman atau tumbuhan. Lalu yang kedua, vertikultur. Kalau kamu perhatikan gambar vertikultur, dan ini sudah pernah kita lakukan pada kegiatan di lingkungan sekolah kita. Oke, nah inilah yang disebut vertikultur. Apa itu vertikultur? Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Oke, dengan vertikultur ini maka perkembangbiakan atau reproduksi tanaman dapat meningkat dalam jumlah yang banyak. Lalu cara yang ketiga adalah kultur jaringan. Oke, kamu lihat contoh bagaimana teknik kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu cara perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ lain untuk ditumbuh kembangkan atau dibiakkan.
Nah, anak-anak ibu semua, itulah cara teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami dan kita mengerti. Selamat pagi semuanya.